Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar Radio Basuma 102,5 FM. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu dari Kejaksaan Negeri Lampung untuk program Jaksa Menyapa dengan tema peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di era pandemi. Kesempatan ini kita sudah kehadiran para pemateri, para narasumber di sini. Yang pertama ada Bapak Ikadik Ari Atmaja, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Siang Pak. Selamat siang. Terus yang kedua Bapak Gatra Yuda, selaku Kasubsi Bidang Intelijen. Siang Pak. Selamat siang. Dan yang terakhir ada Bapak Agus Suhardi, Kasubsi Produk dan Sarana Intelijen. Para pendengar Basuma dimanapun Anda berada, di program Jaksa Menyapa merupakan program dari Kejaksaan Agung, dan di sini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara, di mana program Jaksa Menyapa ini merupakan salah satu komunikasi, ya kan, pencerahan dan edukasi bagi masyarakat oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara sendiri. Langsung saja saya sapa dulu satu persatu. Pak Kadek, apa kabar Pak Kadek? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Gatra. Iya, alhamdulillah sehat. Pak Agus, apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah. Oke, Pak Kadek dan bapak-bapak lainnya, mungkin langsung saja Pak. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mungkin bisa dikenalkan dulu nanti masing-masing dari Pak Kadek, dan terus selanjutnya memperkenalkan diri sendiri, terus bisa memperkenalkan tentang Pop Adiaksa. Mungkin banyak para pendengar di Kota Bumi Lampung Utara atau para pendengar Radio Basuma 102,5 FM ini masih belum tahu tentang Pop Adiaksa ini seperti apa. Langsung saja Pak Kadek, dipersilakan Pak Kadek. Ya, mungkin sebagai awal saya ingin memperkenalkan diri sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Andram. Nama saya Ikadik Ari Atmaja. Kebetulan saat ini saya menjabat selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Baik, kalau kita berbicara mengenai kejaksaan, secara umum kejaksaan yaitu adalah salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas pokok utama, yaitu melakukan penuntutan dan juga melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM, dan juga salah satunya terhadap tindak pidana kehutanan, di mana dalam undang-undang tersebut memang memberikan ruang bagi kejaksaan untuk melakukan penyidikan tambahan terhadap tindak pidana tersebut. Kemudian Kejaksaan Negeri Lampung Utara secara khusus mungkin bisa kami sampaikan bahwasanya terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama ada bidang tindak pidana umum yang tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana umum. Yang kemudian ada bidang pidana khusus yang menangani perkara pidana korupsi dan juga perikanan, ya. Setelah itu ada bidang datun, perdata dan tata usaha yang juga punya kewenangan untuk melakukan pendampingan terhadap pemerintah. Selanjutnya ada bidang intelijen, yaitu di mana tugasnya adalah melakukan pengamanan, penggalangan dan penyidikan, seperti itu. Mungkin itu sebagai. Oh ya, ada satu lagi yang baru, ada bidang barang bukti, ya. Jadi khusus untuk pengelolaan barang bukti ini sudah dibentuk kepala seksi yang kemudian baik pengelolaan barang bukti dari bidang tindak pidana umum dan tindak pidana khusus itu ada di seksi barang bukti. Siapa Kadek? Selanjutnya Pak Gatra juga. Jadi Pak Gatra, Pak Kadek sudah menjelaskan, ya kan, tentang diri, terus tentang kejaksaan itu sendiri. Nah, untuk Pak Gatra juga sama Pak, tentang identitas diri, dan Bapak kan di sini selaku Kasubsi Bidang Intelijen seperti itu, ya kan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, tupoksinya seperti apa kalau Bapak sendiri, Pak? Terima kasih Mas Bram. Kalau nama saya Gatra Yuda Pramana, Kasubsi
ekonomi keuangan pada bidang intelijen. Kalau kita bicara tugas, sebenarnya tadi sudah dijelaskan sama Pak Kasinter, tugas jaksa adalah melakukan penuntutan. Kemudian ada tugas lainnya yang tadi sudah disampaikan untuk di bidang intelijen sendiri. Kalau untuk di seksi ekonomi dan keuangan adalah kita melakukan pemeriksaan, dalam hal ini menerima laporan yang berkaitan dengan proyek tuntutan KAM untuk intelijen. Bisa hal itu terkait dengan korupsi, bisa juga terkait dengan tindak pidana umum. Nah, nanti pada saat laporan itu setelah kita lakukan telaahan, setelah kita lakukan penyelidikan, baru akan kita ambil kesimpulan apakah itu termasuk dalam wewenang kejaksaan sebagai penyidik atau akan kita serahkan ke bidang lain untuk meneruskan melakukan penyidikan. Misalnya kita dilaporkan orang judi, kita lakukan penyelidikan, bisa setelah itu dilakukan adanya tindak pidana, pasti akan kita serahkan ke Polres atau ke Polsek, sama halnya dengan tindak pidana kehutanan. Kalau setelah kita lakukan penyelidikan, ditemukan adanya bukti kuat untuk ditingkatkan ke penyidikan dari seksi intelijen, bisa melakukan meneruskan ke penyidik kehutanan dalam hal ini. Karena apa? Karena intelijen kejaksaan itu namanya intelijen justisia, lebih kepada yang bersifat beda halnya dengan teman-teman di Intel Polres atau di Intel TNI ya, karena Intel kejaksaan mungkin sifatnya lebih yang bersifat yuridis, jadi yang berkaitan dengan hukum. Ini seperti itu Mas Bram. Siap Pak Gatra, terima kasih nih Pak ya, jelaskan tentang bidangnya ya kan, ekonomi sini. Ini lanjut Pak Kadek dari Jaksa Menyapa ya kan, dengan tema peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di masa pandemi. Ya. Nah, sebelum masuk nih peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, mungkin bisa ditambahkan lagi Pak Kadek tujuannya ya kan di dalam program ini Jaksa Menyapa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Utara ini apa Pak Kadek tujuannya? Ya, pada prinsipnya adalah untuk mendekatkan, makin mendekatkan institusi kejaksaan kepada masyarakat dan juga ingin menghadirkan citra kejaksaan bahwasanya kejaksaan hadir di masyarakat, seperti khususnya dalam penegakan hukum. Siap, para pendengar Radio Basuma 102,5 FM, kita tadi sudah mendengar tentang Korps Adi Yaksa dari bapak-bapak yang ada di sini tadi sudah menjelaskan. Untuk segmen peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di masa pandemi, kita akan melanjutkan setelah sesi ini. Itu tadi teman-teman dari saya minta tolong sama Bang Ilham. Jadi kalau memang nanti rombongan tenaga kesehatan aku sudah datang, nanti langsung diarahkan mana mungkin kita tempat disiapkan di tempat pensiunan. Iya, ada ruangan juga. Ada ruangan kita. Ada juga yang saya betul. Nanti mungkin juga kesempatan untuk takutnya ya, acara vaksin sudah selesai, kita nggak bisa ambil foto. Ke salah satunya di sini aja coba. Enggak, salah satu yang divaksin di sini aja. Bisa nggak? Nggak apa-apa. Maksudnya saat kegiatan ini juga. Ada pertanyaan di sini. Iya, harus siapin. Fleksibel ya. Iya, fleksibel. Nggak repot amat. Oh, jam tadi kan apa sebut ya? Jangan itu sebut. Jam start pas. Oh, 102,5 FM. Iya. Samanya apa menghindar semua. Kamu
sama kayak polisi tidur. Sama kayak polisi tidur. Mau disapa ini? Siapa deh? Kalau bisa jangan ada banyak. Sama, jadi niat kita udah baik kan mau nyapa. Ampun. Polisi tidur aja sama, hindarin orang dulu. Nanti maksudnya langsung nggak? Iya, Dari dinas. dari dinas. Nanti kita ini aja bentar apa presiden mungkin ada pengarahan sedikit buat teman-teman. Nggak perlu sih. Paling kita ngambil Langsung gambar aja. aja nanti, kita ngambil gambar foto aja dulu. Dan kalau bisa disampaikan sih, Ya, sepatutnya ya. disampaikan juga kita. Ya. Satu rangkaian. Data antriannya nanti dari dinas kesehatan atau gimana? Ini teman-teman kemarin kan sudah dikumpulin di sini. Yang sudah terkumpul berapa orang? Koordinasi dulu dengan teman-teman. Kalau Nah, dosisnya Nah, Banyak. kalau lebih nanti koordinasi nanti kan ada di sana Bang Ilham, coba Bang Ilham ngobrol sama nakesnya ataukah memang vaksin yang pertama dulu atau yang vaksin yang kedua nanti mereka bawa Masih tugas sama kita berarti. biarin maksud saya kan dia tidak jadinya biarin jadi nggak Oh iya. Oh iya. Beda seperti ya kan. malah saya kemarin memang benar-benar program Khusus ini kan? untuk UGO. Atau orang masyarakat umum nih, saya suruh orang khusus sini. Wah, saya nggak bisa nolak ya kan, kita bisa data dulu kan saya gitu. Enggak, Enggak ya, saya udah saya bilang. udah minta kan sebelumnya dari ngomong kita bisa bilang pandemi ini bisa kan support orang tuh UGO namanya gratis pulang nih ya. Kamu ngapa sih? Cuma benar-benar Ini dengan push di masyarakat datang itu baru ke siaran di sini. Saya kira apa operator oh sini yang ini seharusnya juga ada orang masyarakat. Bang, kemarin sih udah bilang ke dinas kesehatan. Berapa Dan itu orang? ada supaya Ini ya dari ratusan juga. Maka jadi dong. Mungkin dari mau potong-potong juga boleh. Ini bang ada kursi bang. Oke lanjut kita. Kayak abang aktif ya? Aktif. Oh iya mati. Bilek WA juga ya bang? Apa? Bilek WA juga. Oh iya siap. Aku semua dua-duanya. Iya bang. Oke, kawan-kawan, para pendengar Basuma 102,5 FM, kita lanjutkan kembali acara kita, yaitu peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di masa pandemi. Langsung saja Pak Kadek bisa dijelaskan Pak Kadek apa tema kita ini Pak Kadek. Ya, baik. Mungkin dengan tema ini peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di masa pandemi, bahwasanya dalam hal ini pemerintah telah menerbitkan peraturan ataupun suatu ketentuan, yaitu peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang mana peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Mungkin itu yang pertama. Nah, kemudian bagaimana peran masyarakat ini dapat terwujud, yaitu salah satunya dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan disertai dengan rasa tanggung jawab
untuk mengungkapkan fakta atau kejadian sebenarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tentunya tata cara bagaimana kemudian masyarakat ini dapat memperoleh suatu informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi ini juga dalam rangka memberikan perlindungan secara hukum kepada masyarakat itu sendiri. Mungkin itu ya. Kemudian sesuai dengan tema kita, yaitu peran serta masyarakat di masa pandemi saat ini, mungkin kami akan lebih spesifik bagaimana kemudian masyarakat juga bisa turut aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah dalam penanggulangan COVID-19, terutama dalam kegiatan bantuan sosial seperti itu. Ya, siap. Para pendengar Basuma FM, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadek tentang peran serta masyarakat di dalam pemberantasan korupsi di masa pandemi ini. Jadi masyarakat sendiri ini ada dilindungi ya dengan undang-undang oleh PP itu sendiri, dan terus ada tata caranya bagi masyarakat seperti itu untuk bisa melaporkan ketika memang melihat ada keganjilan atau tidak sesuai praktiknya ketika di sini tentang masalah korupsi di masa pandemi. Pak Kadek, lanjut lagi Pak Kadek, ya kan, tentang masalah peran serta masyarakat. Nah, mungkin ketika ada permasalahan di masyarakat, potretnya misalkan ada bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah, di sini masyarakat mengetahui ternyata nggak sesuai kayak gitu. Ya. Nah, ini bagaimana cara masyarakat untuk melaporkan? Apakah individu atau memang melalui wadah-wadah tertentu seperti itu agar bisa sampai ke Pak Kadek sendiri atau Pops Adiaksa seperti itu? Baik, mungkin sebelum sampai dalam tahapan itu mungkin perlu kami sampaikan bahwasanya khusus untuk Kabupaten Lampung Utara ini melalui program yang dari pemerintah daerah setidaknya ada 4 jenis bantuan sosial. Ya, di antaranya yaitu ada bantuan pangan non tunai atau BPNT yang saat ini berubah namanya menjadi bantuan program sembako. Kemudian ada PKH, program keluarga harapan. Kemudian ada juga bantuan sosial tunai atau BST. Kemudian ada juga bantuan langsung tunai dana desa. Jadi ada 4 jenis item bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang memang secara khusus terdampak karena pandemi COVID-19. Nah, jadi adapun bagaimana kemudian masyarakat dapat melaporkan hal ini, sebagaimana dalam ketentuan tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwasanya masyarakat yang pertama dapat atau berhak memperoleh informasi terkait suatu kegiatan di pemerintahan. Nah, permintaan keterangan tersebut dapat diminta secara lisan ataupun secara tertulis kepada instansi terkait. Nah, kemudian dari instansi terkait ini juga berkewajiban untuk memberikan keterangan yang dimintai. Nah, ini juga menjadi paralel dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di mana ketika suatu instansi pemerintah dimintai suatu informasi tentang pengelolaan anggaran, itu diberikan waktu selama 10 hari kerja. Nah, dapat juga diperpanjang selama 7 hari. Nah, setelah itu, apabila memang informasi yang dimintai oleh masyarakat itu memang juga merupakan suatu hal yang sifatnya tidak rahasia, maka informasi yang bersangkutan itu wajib disampaikan kepada pemohon. Nah, ketika memang dari masyarakat di sini menilai bahwasanya katakanlah ada suatu pengadaan yang ternyata tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan, ini dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum ataupun instansi terkait. Nah, bentuk laporannya pun fleksibel, bisa disampaikan secara lisan ataupun tertulis. Nah, dari sisi penegak hukum pun di sini kemudian melakukan penelaahan apakah pelaporan ini masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum atau sifatnya baru pelanggaran administrasi. Ketika ini masuk pelanggaran hukum, mungkin dari sisi kami aparat penegak hukum tentu akan mengambil langkah-langkah apakah penyelidikan dan lain sebagainya. Yang kemudian
dari sisi masyarakat yang membuat laporan tersebut juga mempunyai hak untuk meminta sejauh mana pengaduan atau laporan tersebut ditindaklanjuti seperti itu. Siap, baik adik. Nanti saya jauh seperti itu sudah langsung ya kan bagaimana cara masyarakat atau tata cara masyarakat melaporkan. Para pendengar tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadek, jadi para masyarakat ya kan atau di sini masyarakat bisa berperan aktif terhadap bantuan-bantuan ini yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tadi sudah dijelaskan, misalkan ada bantuan non tunai, ada dari PKH, ada dari BST, ada BLT, DD seperti itu. Nah, jadi masyarakat ini wajib mengetahui bantuan-bantuan yang ada. Nah, terus juga apabila nantinya ketika ada permasalahan-permasalahan juga ini bisa untuk melaporkan ke institusi berwajib seperti itu, baik lisan maupun tulisan. Terus saya lanjut dengan Pak Gatra mungkin. Iya, Ya. gimana Mas Bram? Pak Gatra, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Kadek seperti itu tentang masalah peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di masa pandemi. Ternyata tadi masyarakat sendiri ini mendapat lindungan hukum ya, atau dilindungi oleh hukum seperti itu. Ketika misalkan masyarakat melaporkan ya kan atau membuat laporan, jika memang di situ ada diskriminasi misalkan atau mungkin di situ ada pemangkasan ketika masyarakat di situ mendapat potongan-potongan ya kan dari bantuan-bantuan yang ada. Nah, terus Pak Gatra untuk Lampung Utara sendiri Pak Gatra ya kan tentang potretnya. Kalau yang Pak Gatra lihat sendiri Pak Gatra dari masa pandemi ini kan sudah hampir 2 tahun Pak Gatra ya kan. 2 tahun. Ada tidak Pak Gatra mungkin potret-potret ya kan di Lampung Utara sini ini masyarakat sudah berkeluh kesah seperti itu. Betul. Ya, kalau untuk pendengar Basuma ini apa sih disebutnya? Sahabat pendengar. Sahabat pendengar ya. Iya. Sahabat pendengar Basuma biar kita lebih akrab Siap. karena memang niatnya Pak Kasinda supaya kami merasa dekat, masyarakat juga merasa dekat dengan kita gitu. Terima kasih, tadi memang benar apa yang disampaikan sama Mas Bram. PP 43 itu bukan melindungi tapi memberikan ruang untuk masyarakat membantu aparat penegak hukum untuk memberikan laporan informasi. Nah, yang harus diperhatikan oleh teman-teman sahabat pendengar Basuma adalah PP 43 itu bisa diikuti, bukan juga kemudian kita memberikan jaminan untuk masyarakat seenaknya melapor. Ya, siap. Di sana ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat, baik perorangan ataupun lembaga, perwakilan masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, melapor. Yang pertama adalah memberikan identitas diri yang jelas. Kemudian yang kedua menyampaikan kronologis laporan disertai dengan alat bukti yang mendukung laporan itu. Nah, itulah yang nanti dapat kita proses secara langsung gitu. Memang pada dasarnya kadang-kadang langkah kita adalah pada saat masyarakat memberikan laporan, salah satu cara kita adalah memeriksa si pelapor dalam hari ini. Kemudian juga kita memeriksa, mengklarifikasi terperiksa untuk melengkapi dokumen dulu. Kita kumpulkan dulu data dokumennya, baru setelah itu kita lihat apakah mungkin ada kesalahan di sana secara administrasi atau memang ada perbuatan melawan hukum. Kalau terkait dengan fokus dan khusus di bantuan selama pandemi, sejauh ini mungkin memang ada beberapa yang sudah masuk, misal kayak PKH dari BNPT diduga ada pemotongan, kemudian juga ada beberapa desa yang dianggap telat salur BLT-nya gitu kan. Memang ada beberapa yang melapor ke kita tapi baru dalam sebatas informasi, belum secara resmi dilaporkan, tapi memang kita juga tetap akan melakukan upaya apapun bentuknya itu. Makanya sekali lagi
lagi jangan sungkan buat sahabat pendengar semua, sahabat pendengar Basuma untuk memberikan informasi kepada kami. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan itu sehingga yang menerima benar-benar bermanfaat, karena tujuannya kan itu, supaya penerima manfaat dapat terbantu selama pandemi. Nah mungkin itu Mas Bram, selama ini memang baru itu yang kita ketahui ya. Oke, terima kasih Pak Datra. Baik Kadek, ini masih banyak nih obrolan kita, bincang-bincang kita Pak Kadek, tapi kita rehat sejenak Pak Kadek. Berapa lama Mas Bram? 10 menit. 10 menit. Biar aja dokumentasi Pak Kadek ngambil foto bukan itu aja. Oke deh. Masa gua disuruh angkat kursi? Jangan, Jangan gua angkat meja gua. Tadi ya Bang Hiram ya. Istirahat 10 menit dulu ya, foto-foto dulu ya. Akal. Ya, kalau Sep, ya kita lanjut lagi Sep ya. Ya, terima kasih ya Sep. Para pendengar Basuma FM, sahabat pendengar Basuma, kita lanjutkan lagi dengan program Jaksa Menyapa, peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Di kali ini sudah kehadiran Bapak-Bapak dari Kejaksaan Lampung Utara, bukan hanya program Jaksa Menyapa, tapi ada program juga seperti itu vaksin. Iya. Mungkin Pak Kadek bisa diberitahu Pak Kadek seperti apa itu Pak Kadek? Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini, di mana kita saat ini sedang melaksanakan kegiatan Jaksa Menyapa di radio kesayangan kita bersama Basuma 102,5 FM. Kita juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk mendorong program vaksinasi kepada seluruh masyarakat. Nah, kemudian kami mengkomunikasikan kepada Dinas Kesehatan untuk dapat disediakan dosis khusus untuk rekan-rekan mahasiswa dan juga tim dosen pada Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, karena kita menyadari bahwasanya lingkungan kampus ini tempat remaja mahasiswa berkumpul, belajar dan banyak kegiatan lainnya. Nah, tentu di masa pandemi ini juga vaksinasi itu adalah salah satu gerakan agar menekan ataupun menghilangkan COVID-19 ini. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Kadek. Lanjut lagi Pak Kadek tentang tema kita siang hari ini. Untuk masyarakat sendiri Pak Kadek, ya kan? Ya. Di dalam PP tersebut, masyarakat ini kan diberikan ruang atau kesempatan untuk bisa menginformasikan jika ada penyelewengan untuk dana bansos sendiri. Iya. Nah, di sini ada pertanyaan Pak Kadek ya kan, peran masyarakat yang bisa langsung dilakukan itu seperti apa Pak Kadek? Nah, jadi baik, mungkin secara sederhana ya agar dapat diterima oleh masyarakat. Bahwasanya harapan kami di situasi pandemi saat ini, bagaimana kemudian masyarakat juga dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan ataupun melakukan pemantauan terhadap pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang khususnya terdampak pandemi COVID-19. Yang mana pemberian bantuan dari pemerintah ini juga cukup banyak. Dari jenisnya saja sudah setidaknya ada 4 item program bantuan. Ada program bantuan sembako, kemudian PKH, BSD dan BLT dana desa. Yang mana mungkin secara umum dapat kami sampaikan bahwasanya program sembako ini juga yang ini secara per bulan diberikan bantuan kepada masyarakat sebesar Rp200.000. Nah, kemudian itu diberikan dalam bentuk sembako.
di mana penerima bantuan ini juga merupakan keluarga yang dapat dikatakan masuk dalam kriteria tidak mampu. Seperti itu. Nah, penetapan nama-nama keluarga penerima manfaat tersebut itu berangkat dari desa. Karena apa? Karena memang dalam ruang lingkup terdekat dengan masyarakat yang memang sangat terdampak itu adalah dari lingkup terkecil itu sendiri, ya, RT, RW, kemudian sampai dengan tingkat desa. Dan kemudian dalam penetapan keluarga penerima manfaat ini juga diratakan secara musyawarah, ya, biasanya. Nah, jadi kalau seandainya pada kesempatan yang baik ini ternyata tidak pernah terlaksana kegiatan musyawarah itu untuk penetapan keluarga penerima manfaat, tiba-tiba ada bantuan dari pemerintah, bantuan sosial, tapi ternyata masyarakat juga dapat menyaksikan secara langsung bahwasanya dapat dikatakan bantuan ini juga tidak tepat ataupun dalam tanda kutip menyimpang. Nah, dalam hal seperti inilah kami mohon informasi dari masyarakat agar kami dapat menindaklanjutinya, karena kami juga sebelumnya juga sudah berkomunikasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara. Meskipun pelaksanaan saat ini sudah cukup baik, tapi memang ada beberapa kendala di mana penerima bantuan ini juga tentu harus sudah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Ya. Nah, ada beberapa kendala diantaranya ketika keluarga yang dianggap tidak mampu memang terdampak langsung hanya karena yang bersangkutan tidak identitasnya tidak lengkap, apakah tidak memiliki kakak, tidak mempunyai kakak ataupun tidak mempunyai KTP sehingga tidak memperoleh manfaat tersebut. Nah, kemudian pengalihan dari seseorang yang dianggap mampu kepada yang tidak mampu ini agak terkendala di masalah ketentuan, sehingga ini kedepannya mungkin kerjasama kami dengan dari kejaksaan kepada dinas sosial di sini dapat melakukan pendampingan secara hukum. Mungkin banyak yang bingung juga, mungkin banyak yang takut juga lah tentang KOP Adiaksa. Mungkin saya tambahkan lagi Pak Gatra ya kan tentang KOP Adiaksa ini seperti apa kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan lah seperti itu agar jangan ada potret misalkan negatif mungkin ya kan di masyarakat sendiri. Kadang-kadang tadi perangkat desa ya kan, atau mungkin ada yang di sini yang berkecimpung di dalam anggaran ya kan, mungkin ada takut-takut juga ini ya kan, waduh nanti laporin ini kita ya kan, mungkin dipanggil kejaksaan, nah, mungkin bisa dikasih ya kan ujangan-ujangan, pencerahan ini Pak Gatra. Iya, sebenarnya kalau untuk pertanyaan Mas Bram, pada dasarnya tadi sudah dijelaskan sedikit sama Pak Kasintel. Kenapa ada kegiatan ataupun program Jaksa Menyapa adalah supaya masyarakat merasa dekat dengan kejaksaan, tidak ada lagi rasa ketakutan. Perlu diketahui, jaksa itu ada plesetannya juga. Apa itu? Jadikan aku sahabat. Nah, itu jaksa. Jadi bagaimana supaya teman-teman sahabat pendengar Basuma bisa menganggap kami, institusi Kejaksaan Republik Indonesia ini sebagai sahabat dalam segala hal, terutama dalam hal penegakan hukum. Kalaupun memang mau nanya kayak tadi ada yang bertanya masalah skripsi, kita juga ada program untuk skripsi, terutama teman-teman di Fakultas Hukum. Nah, kalau untuk masyarakat, sekali lagi kita sebanyak menyediakan pelayanan hukum di kantor, terutama ini kan kalau Jaksa Menyapa ini sifatnya yang online yang tidak tersentuh ataupun yang sulit untuk datang ke kantor. Tapi kalau untuk masyarakat yang bisa hadir ke kantor, silakan datang temui kita. Kita ada pos pelayanan hukum, kemudian di bidang datun juga ada pos bantuan hukum, gitu kan. Yang biasanya kalau Pak kasih datun itu di Pemda dengan bagian hukum Pemda, di kantor juga kita ada. Kemudian kita juga ada aplikasi Sigermas yang memudahkan masyarakat untuk mencari tahu ataupun melaporkan gitu. Dan kalau untuk teman-teman aparatur desa ataupun instansi pemerintahan secara umum, kepala sekolah, masyarakat,
kepala puskesmas, semua yang memang mengelola anggaran, jika ingin berkonsultasi dalam hal itu, kalau memang tidak selesai di bidangnya ataupun di instansi tempat dia bekerja, silahkan tanyakan ke kita dalam hal pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan penggunaan anggaran. Sekali lagi yang perlu dicatat adalah jauhi hukuman, kan begitu. Itu yang kita mau, ketahui hukumnya supaya kita bisa menjauhi hukuman. Buat teman-teman kepala desa, jangan takut dilaporkan. Selama memang kepala desa itu benar menggunakan anggaran, tertib secara administrasi keuangan, tinggal dijawab pertanyaan dari orang yang melapor dengan bukti tentunya. Dengan bukti apakah memang benar yang dilaporkan itu salah. Kalau memang kepala desanya sudah takut, ya berarti kan kepala desanya ada yang salah dalam hal pengelolaan dana desa. Mungkin begitu Mas Bram. Siapa kan? Jadi untuk masyarakat ya kan elemen yang ada nggak perlu takut, nggak perlu khawatir seperti itu. Jangan khawatir. Apalagi di kesempatan ini jaksa menyapa ingin lebih dekat. Ya, kita masyarakat menyapa semuanya. Menyapa semuanya. Nah, jadi Pak Jaksa yang hadir di sini kan welcome lah ibaratnya seperti itu. Welcome. Untuk semua elemen. Untuk rekan Asep, ada yang bertanya lagi tidak ini di sosmed Basuma? Ada? Ya, silakan. Ya, ya siap. Oke, ya, ya, siap. Ya. Oke, mungkin pertanyaan keselamatan masyarakat ialah tinggi mungkin ya. Seperti itu. Oh, ada dua, siap lanjutin aja. Ya. Oh, siap. Dari mana? Iya, dari mana ini tadi? Ya, lanjut. Iya, lanjut. Ya, siap. Oke, Pak Gantra, Pak Kade, dan para pendengar ini kan dari mana-mana, dari semua elemen, ya kan? Mungkin ada yang tidak tahu, makanya saya di awal bertanya ya kan, apa kata saya mungkin bisa jelaskan karena gantung misalnya itu seperti apa ya kan. Nah mungkin ada yang bertanya ini Pak Kabit ya kan, bisa dijawab Pak Kabit. Ya, tadi pertanyaan dari si Dwi Ketapang ya, dari keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi dan apakah kemudian diperbolehkan dana desa itu dipergunakan seluruhnya untuk penanganan COVID, begitu ya? Ya. Ya benar ya. Nah jadi gini, keselamatan masyarakat adalah sebagai hukum tertinggi, maksudnya adalah menempatkan hukum itu bahwasannya prioritasnya adalah keselamatan masyarakat itu sendiri. Jadi kemudian kalau ada penegakan hukum tapi tidak menyelamatkan masyarakat, berapa gunanya hukum kan seperti itu. Maka pemaknaannya seperti itu. Nah kemudian kembali ke substansinya, apakah kemudian dana desa itu diperbolehkan untuk dipergunakan seluruhnya untuk penanganan COVID? Jadi seperti itu. Nah, berdasarkan ketentuan yang ada, sebenarnya alokasi anggaran untuk penanganan COVID, khususnya untuk dana desa itu sebesar 8% itu ditentukan untuk penggunaan dalam hal penanganan COVID. Ya, Nah, jadi hanya sebesar 8%, bukan hanya sebesar 8%. Kalau 8% kemudian ini merupakan komponen dari 1 tahun dana desa yang sebenarnya kegiatannya kan sudah terencana sejak awal. ya. Dari 100% anggaran dana desa itu sebenarnya sudah ditentukan penggunaannya untuk pembangunan ini dan lain sebagainya. Nah, dari total 100% itu, kemudian 8% itu dialokasikan untuk penanganan COVID. Ya. Dia bisa sosialisasi, kemudian menggunakan posko, ataupun lain sebagainya. Dan pada prinsipnya adalah
bagaimana kemudian COVID dapat dicegah ataupun ditekan. Nah, kemudian kalaupun saya juga kurang paham nih dari maksudnya dari isi ya, dia menyatakan bahwasanya bisa digunakan seluruhnya atau tidak, tergantung lagi dari perencanaan ataupun anggaran dana desa tersebut itu memang dianggarkan untuk apa sebelumnya. Ya. Tapi kalau ternyata penggunaan anggarannya ternyata tidak sesuai dengan apa ya peruntukannya, ya tentu akan menjadi persoalan juga. Seperti itu. Siapa kan? Kita tambah dari ini Pak Gatra Yang terkait proyek pertama ya. Iya. dana desa untuk COVID. Untuk seluruhnya. Oh, seluruhnya dana desa untuk COVID ya. Sebenarnya kalau itu balik lagi ke kebijakan kepala desanya, tapi yang jelas aturan adalah mengharuskan, sudah mewajibkan 8%. Nah, tinggal yang Pak siapa? Bapak penanya, nah, ditanyakan di desanya Bapak 8% itu sudah terrealisasi belum? Ya, harapan pemerintah kenapa menentukan itu kan berdasarkan PMK kalau saya tidak salah peraturan Menteri Keuangan 8% itu wajib untuk COVID. Nah, Bapak pastikan 8% itu terselenggara atau tidak. Jangan sampai kita berusaha untuk 100% dana COVID, kalau 8% aja masih mungkin diselewengkan. Itu yang harus Bapak pastikan. Kenapa? Itulah peran sertanya Bapak selaku masyarakat di desa itu. Setiap rapat BPD silakan ikut, karena setiap rancangan kegiatan di desa itu mulainya dari musyawarah di dusun bahasanya, mungkin di kampung, mungkin di tempat lain atau di Wai Kanan ada atau musyawarahnya di tingkat pekon. Nah, silakan ikut, coba utarakan niat baik Bapak gitu. Kalaupun memang harus di desa Bapak lebih dari 8% yang dianggarkan untuk COVID, untuk percepatan harus diikuti gitu, harus diikuti dengan teman-teman atau masyarakat yang ada di desa. Jangan sampai Bapak secara pribadi mau 100%, tapi ternyata di sana ada juga hak-hak orang lain, hak-hak aparatur desa yang harus digaji, hak-hak guru ngaji yang harus menerima honorarium dan sebagainya. Nah, itu yang harus dibicarakan bersama-sama dengan aparatur di desanya. Mungkin begitu, Mbak penanya. Ya, Pak Gatra. Jadi sudah ada porsi masing-masing, Pak Gatra. Sudah ada porsinya sendiri-sendiri. Karena kalau berdasarkan rule yang ada, nggak banyak 8% seperti itu ya. Ya, kayak dari anggaran pendidikan juga secara nasional juga nggak banyak, 20%. Tapi ya, juga kan? tidak terrealisasi kan secara maksimal. Maka dialokasikan untuk yang lain-lain, infrastruktur, Iya, gaji dan seterusnya. betul. Jadi nggak melulu hanya masalah pencegahan ini ya kan, tapi harus disetarain ya dengan yang lain. Oke Pak Kadek, mungkin untuk Pertanyaan kedua ya? Iya. Dari Pak Usman, perbedaan terima laporan ke polisi ataupun ke kejaksaan terhadap dugaan tindak pidana korupsi ya. Jadi sebagaimana tadi saya sebutkan bahwasannya terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di sini bukan hanya penyidik kepolisian yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, tetapi kejaksaan juga mempunyai kewenangan hal yang sama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, sehingga ya tidak menjadi kendala juga ketika masyarakat melaporkan suatu dugaan tindak pidana korupsi kepada kepolisian, tapi juga melaporkan kepada pihak kejaksaan. Apabila terjadi hal seperti ini, sekarang tentu pihak kejaksaan maupun kepolisian akan saling berkoordinasi. Mungkin siapa yang terlebih dahulu melakukan penanganan terhadap laporan tersebut dan lain sebagainya. Dalam pertimbangan tersebut pastilah ada skala prioritas untuk perkara itu akan lebih baik ditangani oleh siapa. Seperti itu. Pada prinsipnya pihak kepolisian dan juga pihak kejaksaan punya kewenangan yang sama dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Ada yang mau tambahkan juga? Cukup. Oke. Ada rekan Asep nih, ada yang mau call interaktif nggak ini? Sementara ini. Kalau misalnya nggak apa-apa, coba diangkat aja, siapa tahu mau nelpon ya kan? Kita buka kayak gitu.
Sudah, udah dijawab. Oke, sambil menunggu kita bincang-bincang lagi dengan Pak Kadek dan Pak Gatra. Ini terima kasih nih Pak Kadek, Pak Gatra ya kan sudah mau kesini ke Radio Basuma seperti itu ya kan, dengan program Jaksa Menyapa peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di masa pandemi. Ini saya ulang-ulang terus saya namanya ini ngomongnya ya kan, nggak apa-apa kan ya, agar masyarakat mengetahui seperti itu. Jadi masyarakat sendiri punya ruang jika di sini melihat ada ketidaksesuaian seperti itu di lapangan atau di masyarakat. Ya Pak Gatra, kita ngobrol lagi nih Pak Gatra. Yuk, Mas Bram, ya. Sambil nunggu Bapak Gatra. Ya, informasi kan juga kemarin juga sudah dibuka pendaftaran di Kejaksaan Agung. Alhamdulillah antusias masyarakat ataupun adik-adik kita sebagai penerus kami nantinya di bidang penegakan hukum cukup banyak ya. Mudah-mudahan nanti bisa dibentuk ataupun terpilih memang pegawai negeri, jaksa yang pintar, cakap dan berintegritas. Mungkin kan begitu pesan Pak Jaksa Agung, dan juga saat ini juga sedang ada pelatihan dan pendidikan calon jaksa baru. Nah, mudah-mudahan kita bisa nantinya menciptakan generasi-generasi yang makin dapat melayani, mengayomi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Siap, Pak Gatra, Pak Kadek, ya kan. Apalagi nih Pak yang mau disampaikan Pak. Kita masih ada satu segmen terakhir, ini closing seperti itu ya kan. Ya, saya informasikan juga ini Pak Kadek ya kan, di UNPO ini ada 11 prodi, 4 fakultas. Yang pertama itu ada FKIP kita, ada 5 prodi, program studi, ada matematika, bahasa Inggris, bahasa, PGSD, PEDAS seperti itu. Terus juga ada fakultas hukum dan ilmu sosial. Yang pertama hukum seperti itu, juris ya kan, yang mau mendalami belajar hukum. Terus ada ilmu komunikasi, kan kalau rekan-rekan jurnalis ya kan, mendalami jurnalistik seperti itu. Terus juga kita ada fakultas pertanian dan peternakan, itu ada 3 prodi, ada agribisnis, agriteknologi dan NTPT, nutrisi teknologi pakan ternak, dan yang terakhir itu komputer, fakultas teknik ya kan, prodinya komputer seperti itu. Kalau mengambil komputer panggil hukum ini. Ambilnya nggak pakai izin ya. Terus Pak Kadek ya kan. Nah ini kalau dari Basuma sendiri ini Pak Kadek, ya alhamdulillah juga ini sudah banyak ya kan rekan-rekan institusi yang masuk seperti itu. Iya Mas Bram. Kalau bisa ya kan program-program dari kejaksaan ini bisa masuk juga ya di Basuma itu. Ya berkesinambungan itu Pak Kadek. Ya tentunya kami juga dalam hal ini Kejaksaan Negeri Lampung Utara sangat mengapresiasi dan juga berterima kasih kepada Basuma 102.5 FM yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini ya. Nah, tentunya kedepannya ini kami sangat menyambut, mudah-mudahan ini juga bisa terrealisasi. Tentunya banyak personil kami dari Kejaksaan juga ingin berpartisipasi dalam rangka di era keterbukaan ini juga Kejaksaan juga bisa hadir di masyarakat. Terima kasih banyak Pak Kadek, terima kasih banyak Pak Gatra atas kesempatan ini di Radio Basuma 102,5 FM. Para pendengar Basuma, ini saja yang bisa kami sampaikan di program Jaksa Menyapa. Selanjutnya kami serahkan ke rekan Asep. Saya akhiri, Fasdabiqul Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, mau minta foto. Oh iya. Boleh Pak ya? Minta bawa foto lagi deh. Pakai kamera ini. Oh, maksudnya minta foto. Foto siapa Pak? Oh, Foto bareng Pak.
dokumentasi. Belum perlu tanggapin. Dia mau minta foto, saya nggak foto dari kamera. Biar kita nanti bisa masukkan juga ke kayak gini. Emang muat. Tuh, banyak. Dicetak maksudnya. Oh. Tapi udah penuh ini. Di mana? Di sini aja. Di dalam. Oh, di dalam. Ayo dong. Bram, pakai masker apa enggak? Buka aja tapi kasih catatan ya kan, sudah melalui prokes ya gitu. Iya. Sudah. Sana juga udah ya, Mas? Sana belum. Itu. Bisa, Mas. Masuk, Mas, ini? Kita foto dulu sana. Siap ya. Dokternya kasih itu enggak ya? Ya sini ya, masuk ya. Sudah melalui protokol kesehatan. Oh, pantesan diam-diam aja di dalam. Oh iya, pada jadi Nanti kasih catatan ya. Iya. Sudah vaksin. Dua. Satu dulu. Oke, tangannya dilipat dulu. Satu dua. Belum pada saat pandemi. Ya, belum pandemi. Satu dua. Satu dua. Dari sana di kota belum itu? Iya. Terima kasih banyak ini. Ya. Wah, iya. Makan itu lah, buat dulu. Itu Bang Gatra, kalau bisa Bang Gatra, Siap. sinambungan Bang, ya kan? Iya, kalau mau gini aja, Bram. Kalau memang Oh gini Pak. misalnya minggu 2-3 minggu ada kegiatan gitu kan. Nah, Nanti lo langsung ngomong. Oke. langsung kita jadwalin dong. Nah, iya. Nggak salah gitu kapan mau harinya ya kan? Nah, Hari Jumat hari tapi apa? kalau bisa, Saya tunggu dikasih lagi ya. waktunya, Untuk- paling Apa namanya supaya programnya rutin di kami. Ya. Dijadwalkan aja, Pak. Boleh. Siap, siap, siap. Makasih banyak ini. Nanti ke lapangan di
Aman adek nanda, aduh motornya kasih ke tante, aduh tante susul ke simpang gitu.